Yang kedua, mengapa dikubur? Mengapa penguburan adalah cara Alkitabiah bagi orang-orang Kristen? Ada dua alasan doktrinal mengapa kita seharusnya menguburkan jenazah dan bukan mengkremasinya. Alkitab dengan jelas mengajarkan, pertama, orang-orang percaya harus mencintai tubuh mereka. Bahkan pada saat kematian, jenazah tidak boleh dihilangkan begitu saja. Hukuman Allah terhadap Adam adalah bahwa pada saat kematian, Adam akan kembali kepada debu tanah. Kedua, dalam seluruh Alkitab, orang-orang percaya adalah selalu dikuburkan. Para leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya dikuburkan. Demikian pula di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis dikuburkan, Lazarus dikuburkan, Stefanus dikuburkan, Tuhan kita sendiri juga dikuburkan. Ketiga, penguburan orang percaya dibandingkan dengan ditaburkan dalam kebinasaan. Hal ini menunjukkan iman dan pengharapan akan kebangkitan. Alasan yang pertama, mengapa orang Kristen mengkuburkan jenazah adalah doktrin kebangkitan. Sebagai orang-orang percaya, kita percaya di dalam kebangkitan tubuh. Penguburan adalah berarti bagi orang Kristen, sebab hal tersebut menunjuk kepada kebangkitan yang akan datang. Inilah yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ketika kita menguburkan tubuh manusia, hal ini seperti menanam sebuah benih ke dalam tanah. Dan pada waktu yang genap, benih itu akan bertumbuh keluar dari tanah sebagai sebuah tanaman. Demikian pula suatu hari kelak Allah akan membangkitkan tubuh kita sama seperti Dia telah membangkitkan tubuh Kristus. Alasan yang kedua mengapa dikuburkan adalah doktrin tentang tubuh. Alkitab mengajarkan bahwa seorang manusia adalah terdiri atas dua bagian, tubuh dan roh. Dua bagian ini tidak hanya dapat dibedakan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan. Tubuh dan roh keduanya adalah penting. Roh adalah bagian dari manusia yang berhubungan dengan Allah, sedangkan tubuh adalah bagian yang menyebabkan manusia hidup di atas bumi ini. Bagi orang-orang percaya, tubuh adalah juga bait roh. Meskipun pada saat kematian roh akan terpisah dari tubuh, keduanya akan disatukan kembali pada waktu kebangkitan. Jadi, tubuh tidaklah hanya sekadar sebuah bungkus yang berisikan biji. Sebab ketika seorang percaya meninggal, dia dikatakan sedang tidur. Dan ketika seorang tidur, dia berharap akan bangun kembali. Nah, kebangkitan inilah
yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Maka tubuh adalah penting dan seharusnya diperlakukan secara hati-hati pada saat kematian. Orang-orang Yahudi sangat memahami doktrin kebangkitan dan tentang tubuh. Karena itu mereka memperlakukan tubuh orang-orang yang dikasihi dengan perhatian yang besar. Renungkanlah prosedur penguburan orang Yahudi berikut ini. Yang pertama, mata orang yang meninggal dikatupkan oleh putra sulung atau keluarga yang terdekat. Kedua, jenazah dimandikan. Ketiga, jenazah diolesi dengan rempah-rempah. Keempat, jenazah dibungkus dengan kain. Kelima, jenazah tidak dimutilasi. Keenam, jenazah diusung ke sebuah makam di atas sebuah keranda kayu. Ketujuh, jenazah akhirnya diletakkan di dalam sebuah kuburan, gua atau bongkahan batu yang sederhana. Gereja di kemudian hari sangat menjaga praktik Yahudi yang alkitabiah tentang penguburan. Dr. Davis mencatat bahwa gereja yang mula-mula mempraktikkan penguburan dan sangat menentang kremasi. Penguburan yang segera mengikuti kematian dan sebuah kebaktian penghiburan diadakan pada hari ketiga setelah kematian orang percaya. Hari ketiga dipilih hanyalah sebagai cara meneguhkan kembali kepercayaan akan kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan akhir dari semua orang percaya. Lalu bagaimana? Alkitab memang tidak secara jelas berbicara mengenai dikubur atau dikremasi. Namun isi Alkitab menunjukkan banyak contoh bahwa penguburan adalah kebiasaan yang umum dilakukan. Apalagi disebutkan bahwa ada saatnya orang-orang dalam kuburan akan mendengar suara Yesus dan kuburan akan terbuka pada saat kebangkitan kelak. Selain pandangan holistik Yahudi dan pandangan tentang tubuh kebangkitan di kalangan Kristen, umat Kristen juga melihat manusia sebagai gambar Allah yang membedakan wajah seseorang dibandingkan yang lain, sehingga bisa dikenali terus identitasnya. Karena itu membakar jenazah berarti kita tidak menghargai aspek tubuh dari gambar Allah itu yang sudah dikenal berpuluh-puluh tahun itu, dan ketika meninggal begitu saja mencampakkan dan memusnahkannya dengan kremasi. Yesus yang bangkit menggunakan tubuh manusiawinya. Henokh dan Elia diangkat ke surga dalam bentuk tubuh manusiawinya. Penguburan secara alamiah mengembalikan aspek fisik manusia kembali kepada tanah secara wajar, di mana unsur-unsur terserap dalam tanah dan menjadi debu tanah. Sedangkan pembakaran atau kremasi mengurai dan mengubah zat-zat kimiawi manusia tersebut menjadi abu. Perlu juga direnungkan apakah kematian langsung menceraikan bagian roh dari tubuh seperti pandangan dikotomis, ataukah aspek roh dan tubuh itu tercerai melalui proses beberapa waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Marilah merenungkan apa jadinya kalau jenazah Yesus dan Lazarus dikremasi.
Berdasarkan kebenaran-kebenaran di atas, memang sebaiknya umat Kristen menguburkan anggota keluarganya yang mati dan memelihara kuburannya untuk sementara waktu. Janganlah kita mencampakkan begitu saja aspek tubuh dari almarhum atau almarhumah yang sudah kita kenal puluhan tahun dengan membakarnya begitu cepat. Melainkan biarlah kita menguburnya agar terjadi pembusukan secara alamiah dan wajar. Setidaknya beberapa waktu setelah kematian, anggota keluarga masih bisa mengunjungi kuburan untuk mengenang masa-masa bersama almarhum atau almarhumah yang aspek tubuh pribadinya sekarang ada di kuburan. Peti mati tidak perlu menggunakan bahan berkualitas tinggi dan mahal yang sukar hancur, melainkan cukup asal rapi dan bersih. Demikian pula kuburan tidak perlu dibangun dengan biaya mahal, melainkan cukup diberi pembatas dan tanda nama sehingga membedakannya dengan kuburan yang lain. Penguburan di pihak lain adalah jauh lebih selaras dengan Alkitab, kredo, sejarah, dan liturgi. Dengan doktrin gambar Allah yang juga terwujud di dalam tubuh, dengan doktrin kebangkitan sebagai suatu hukuman bagi dosa, dan dengan penghormatan yang menjadi hak orang mati dan kebangkitan pada hari terakhir. Kita tidak perlu khawatir bahwa umat Kristen akan kehabisan tanah kuburan yang mahal, karena pemerintah secara umum menyediakan tanah kuburan. Apalagi organisasi penguburan Kristen sekarang bisa membantu keluarga Kristen dengan biaya murah, bahkan ada yang mengusahakan tersedianya taman pemakaman Kristen juga.